Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Dokter Susi Susilawati, SEMM, dan kepada yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaidan Ramadan Sidik. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh penilaian kinerja dan penerapan audit internal terhadap sistem pengendalian internal perusahaan untuk studi kasus PT Kimia Farma tahun 2024 Masehi atau 1446 Hijriah. Untuk latar belakang perkembangan dunia usaha dan globalisasi perekonomian Indonesia memang telah meningkat kebutuhan terhadap jasa akuntan publik dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, peningkatan pendidikan profesi akuntan menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam konteks jasa akuntan publik, peningkatan kebutuhan tersebut juga memerlukan auditor yang memiliki kompetensi yang lebih baik dan orientasi etika yang lebih kuat. Penelitian telah menunjukkan bahwa kompetensi auditor gender berpengaruh pada orientasi etika auditor serta pentingnya auditor mematuhi kode etik yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan atas kode etik profesi. Handayani D. 2016. Di balik pentingnya keberadaan dan peranan pengendalian internal bagi perusahaan, di sisi lain terjadi kecenderungan perkembangan, yaitu mengeksplorasi terjadinya konflik kecenderungan dan sekaligus menawarkan pandangan yang lebih seimbang mengenai keberadaan peranan sistem pengendalian internal bagi perusahaan. Sistem pengendalian internal yang dipengaruhi oleh penilaian kinerja dan penerapan audit internal karena keduanya cukup berpengaruh dalam sistem pengendalian internal yang dapat dilihat dalam pengembalian keputusan dan kebijakan di dalam pengendalian tersebut. Untuk tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memproses bukti empiris mengenai pengaruh penilaian kinerja dan penerapan audit internal terhadap sistem pengendalian internal perusahaan dalam studi kasus PT Kimia Farma. Dan ada pun manfaat teoritis. Untuk manfaatnya adalah hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang pendidikan dan pengembangan keterampilan dalam pengelola perusahaan yang difokuskan pada penilaian kinerja dalam pengembangan sistem pengendalian internal perusahaan. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut dalam konsep audit internal. Novelty-nya itu ada dua. Yang pertama, metode analisa yang digunakan oleh peneliti terdahulu hanya melakukan pengujian rata-rata secara first order konfirmati dengan analisis SEM. Pada penilaian ini, peneliti mencoba melakukan hal yang berbeda melalui metode analisa data dengan melakukan analisa SEM secara second order konfirmatori. Dan hal ini yang membedakan dengan penelitian yang terlebih dahulu atau yang sudah ada. Karena masih adanya research gap yang ditemukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penilaian kinerja penerapan audit terhadap sistem pengendalian manajemen. Penilaian kinerja ini, performance appraisal, merupakan fungsi kunci untuk melakukan manajemen sumber daya manusia secara efektif. Penilaian kinerja performa appraisal memang memiliki peran penting dalam melaksanakan manajemen sumber daya manusia secara efektif.
dalam beberapa contoh seperti dalam ayunan Ki 2016. Penilaian kinerja digunakan sebagai sistem pengelolaan sumber daya perusahaan yang melibatkan penilaian kerja karyawan serta sistematis dan berbasis standar. American Accounting Association mendefinisikan internal audit sebagai proses sistematis untuk secara objektif memperoleh, mempengaruhi, evaluasi, asersi mengenai tindakan dalam kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi ini dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan ke pengguna yang berkepentingan. Menurut Wijajanto 2001, pengendalian internal dalam suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran ditetapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk yang pertama mengamankan aktiva perusahaan, yang kedua untuk mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, yang ketiga meningkatkan efisiensi, dan yang keempat untuk mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi. Untuk kerangka pemikirannya itu berdasarkan kerangka teori yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi penilaian kinerja audit ke sistem pengendalian internal perusahaan dan internal penerapan audit internal ke sistem pengendalian internal perusahaan. Untuk hipotesisnya itu ada 3. Hipotesis yang pertama terhadap pengaruh penilaian kinerja audit internal terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Untuk yang kedua terhadap pengaruh audit internal terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga terdapat pengaruh antara penilaian kinerja dan audit internal terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Untuk populasi karyawan PT Kimia Farma di Jakarta, sampelnya responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada karyawan PT Kimia Farma yang berjumlah 45 karyawan. Untuk metode analisis datanya, analisis hasil menggunakan aplikasi Smart PLS 3.2.9 dengan evaluasi of measurement model untuk menguji validitas dan reliabilitas analisis outer model dan evaluasi of structural model analisis intermodel. Untuk metode pengumpulan data, penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2024 sampai bulan Desember 2024 pada PT Kimia Farma Tbk. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jadi teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Mekanismenya dilakukan dengan membagikan kuesioner secara online melalui Google Docs kepada responden. Skala jawaban hasil survei menggunakan skala Likert. Ini skala Likertnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang salah atau yang tidak baik. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.